Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Amma ba'du. Kita bacakan suratul Fatihah, hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi dan rasul, keluarga, sahabat, serta seluruh syuhada, orang-orang saleh, serta para ulama al-amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan mereka, ilmu manfaat, ilmu dari ilmu mereka. Allah jadikan kita sebagai penerus mereka, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam syurganya bersama mereka, amin ya rabbal alamin. Juga Fatihah untuk semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kawan-kawan kita, saudara kita yang tengah sakit. Allah Subhanahu wa taala selesaikan segala urusan orang yang punya hajat di antara kita atau saudara-saudara kita dan kaum muslimin, serta Allah Subhanahu wa taala angkat derajat serta ampuni dosa-dosa keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Wabil khusus kepada Syekhuna Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan dalam syurganya. Allah jadikan keturunan dan keluarganya saleh salihah, ulama al-amilin, aulia'is salihin. Juga semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa Syekh Muhammad Arifin Ilham alayhi hadrat ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, semoga kita pertemuan Faraid ini bahagian daripada menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati. Karena Nabi itu dalam hadis-hadisnya melipat gandakan amal karena tidak ada yang mengamalkan. Gitu ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, alladzi yadhkurullaha mathalul ladzi yadhkurullaha walladzi la yadhkuruh kamathalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang enggak zikir sama Allah. Dua-duanya sama-sama duduk, dua-duanya sama-sama hidup di lingkungan yang sama, satu zikir kepada Allah, satu enggak zikir kepada Allah, seperti orang yang hidup dan mati. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, hendaklah kalian itu berzikir di tempat-tempat yang tidak orang tidak mengingat Allah. Seperti halnya tumbuhan yang hidup di antara tumbuhan yang mati. Kenapa tahajud itu begitu luar biasa pahala dan fadilahnya? Karena ketika itu orang-orang sedang lelap, lalai, tidak berzikir, tidak ibadah, tidur. Atau mungkin na'udzubillah maksiat dengan maksiatnya, yang mabok dengan maboknya itu waktu malam, yang sakau dengan sakaunya. Sedangkan ada hamba-hamba Allah yang berdiri di hadapan Allah tahajud.
Makanya pahalanya begitu luar biasa. Jadi kalau mengamalkan amalan agama di tengah yang tidak mengamalkan, itu pahalanya dilipat gandakan. Nabi SAW katakan, kata Nabi, yang memegang sunnahku, man ahya sunnati, menghidupkan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika umatku sudah tidak mengamalkan. Ketika umatku sudah rusak, nggak berpegang lagi dengan ajaranku, falahu ajru syahid, maka dia dapat pahala satu orang syahid. Mati syahid dapat pahala seperti satu orang mati syahid. Dalam riwayat Baihaqi, kama tali mi'ati syahid, falahu ajru mi'ati syahid, dapat pahala 100 orang. Karena yang lain nggak ngamalin, yang ini ngamalin. Begitulah dengan faraid. Jadi menghidupkan sunnah-sunnah itu bukan hanya yang kelihatan, bukan hanya yang sifatnya perbuatan, tapi juga ilmu. Ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ada yang sudah tidak diamalkan atau tidak lagi dipelajari, atau sedikit yang mempelajari. Yaitu diantaranya adalah ilmu faraid. Jadi wajar sekali kalau ilmu faraid ini adalah awalu ilmin yunza' min ummati, awal ilmu yang akan dicabut oleh Allah dari kalangan umatku adalah ilmu faraid, yaitu ilmu warisan. Nah, karena di pembahasan sebelumnya sudah dibahas bagaimana apa itu jenis-jenis faraid yang namanya furud. Furud itu adalah bahagian faraid yang sudah ditetapkan. Setengah itu halaman setelah muqaddimah. Ada di situ ada pendahuluan yang mungkin belum ikut pertemuan pertama atau lupa lagi, silahkan dibaca-baca kembali. Ada yang namanya furud. Di dalam hitungan warisan ada yang namanya furud. Furud itu hitungan yang sudah ditetapkan. Setengah, seperempat, sepertiga, 2/3, 1/6, 1/8. Itu namanya furud. Ada ahli waris yang dapatnya asobah. Ya, asobah itu hitungan warisan yang nunggu sisa. Kalau sisanya banyak dapat banyak, kalau sisanya dikit dapat dikit. Kalau sendirian dia ambil semua warisannya, kalau nggak dapat sisa, kalau nggak ada sisa nggak dapat apa-apa. Ini asobah namanya ya. Biasanya ahli waris laki-laki. Terus kemudian kemarin sudah dijelaskan kewajiban apa saja ketika mayit meninggal, hartanya itu kemana saja sebelum dibagi-bagikan warisan. Penguburan atau pengurusan jenazahnya dulu, baru hutang-hutangnya dulu, wasiatnya dulu, baru ahli waris dapat bisa membagikan harta-harta warisan. Jadi nggak boleh langsung tiba-tiba mati langsung bagi warisan, nggak bisa. Pengebumiannya, kain kafannya, itu dulu. Semua pengurusan jenazah, baru utang, wasiat, kalau dia pernah mau janjiin orang mau ngasih ini, ngasih itu namanya wasiat. Baru terakhir sudah nggak ada utang, nggak ada wasiat, baru dibagikan faraid atau warisannya. Jelas ya? Terus kemudian daftar bagian ahli waris juga sudah saya sampaikan. Ada suami, ini harus ikut urutan di halaman selanjutnya. Itu ada suami harus ikut urutan. Jadi dapat yang pertama dulu, lihat syaratnya sesuai apa enggak, 1/4. Kalau syarat yang di atas enggak sesuai atau enggak ada, baru setengah. Istri 1/8, 1/4, anak kandung, dapat asobah, anak perempuan. Ini beberapa ahli waris. Maaf, yang disebut sini hanya yang dapat warisan. Berarti yang enggak disebut di sini enggak dapat warisan. Gitu ya. Walaupun keluarga tapi enggak dapat warisan. Anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, ibu, kakek dari ayah. Kakek dari ibu nggak dapat, nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu, dapat dua-duanya. Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah. Seayah berarti beda ibu ya. Kemudian saudara laki-laki atau perempuan seibu berarti beda ayah. Saudara seibu berarti beda ayah. Satu ibu sama mayit tapi beda ayah. Ini semuanya saudaranya mayit ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ponakan. Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Berarti ponakan laki-laki dari saudara perempuan nggak dapat gitu ya. Yang dapat hanya dari anaknya saudara laki-laki. Itu pun anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kalau tadi saudara dengan mayitnya seayah seibu, kemudian saudara ini punya abang atau adik laki-laki, punya anak laki-laki. Ini adalah ahli waris.
Begitu juga yang hanya saudaraan seayah. Si mayit punya saudara satu ayah beda ibu, tapi punya anak laki-laki lagi. Saudara ini seayah punya anak laki-laki lagi, itu juga ahli waris. Saudara ayah atau paman kandung, sekakek senenek, satu kakek satu nenek, sama dengan si ayahnya mayit. Kemudian 19, saudara ayah atau paman seayah, satu kakek beda nenek. Ini juga masih dianggap ahli waris. Yang ke-20, anak laki-laki saudaranya ayah sekandung. Berarti sepupu, anaknya paman. Pamannya paman satu kakek satu nenek, berarti sekandung. Kemudian 21 yang ini terakhir di zaman kita, anak laki-laki dari saudara ayah, berarti paman, om, saudara ayah, baik abang ataupun adik yang laki-laki, seayah, satu kakek. Satu kakek sama ayahnya mayit, satu bapak sama ayahnya mayit. Berarti satu kakek sama mayit. Mayit ini sepupunya. Dia punya anak laki-laki, jadi paman sekakek punya anak laki-laki. Jadi sepupu ini juga dapat bagian ahli waris kalau tidak terhalang. Terakhir ini zaman dahulu atau nanti ketika zaman Imam Mahdi akan ada lagi hamba sahaya. Nah, orang yang pernah memerdekakan mayit dari perhambaan, perbudakan, itu juga punya hak untuk mendapat warisan mantan hamba sahaya yang dimerdekakan. Nah, itu namanya mu'tik atau mu'tiko. Itu 22 ini adalah ahli waris, ya. Selain yang 22 ini tidak termasuk ahli waris, walaupun keluarga, anak angkat itu enggak jelas itu ya. Anak susuan enggak dapat. Dia anak kandung. Itu sudah berlalu itu ya. Semoga masih ingat. Ya itu aja. Kalau enggak ingat minimal bukunya jangan hilang. Ya itu. Dulu saya selalu bilang begitu ke anak santri. Ente nggak hafal nggak apa-apa, yang penting kertasnya jangan hilang. Kalau mau kertasnya bukunya hilang harus hafal dulu. Itu juga kalau hafalannya nggak hilang, lebih parah lagi. Nah, ini kemudian latihan menghitung faraidnya kemarin sudah saya contohkan ya. Saya ulang sedikit ini biar refresh aja nih, merefresh ini F5. 3 anak perempuan. Pertama. Ini pokoknya sehari ini nih kalau mau menghabiskan ini ngitung aja terus. Ntar keluar dari sini agak mabok nggak apa-apa ya gitu. Minum oskadon ya gitu. Pertama ini misalnya ini contoh cara menghitung ya warisan. Kemarin sudah saya tulis sebenarnya, ini sudah saya kerjakan. 3 ya baru ya. Baru kalau baru dia masih tipis. Kalau udah janda udah gede ininya spidolnya gitu ya. Kalau masih baru, masih kecil, nggak kelihatan pasti. Ada anak kerengin dikit ya, tekan nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya gitu. Kalau masih baru emang susah Bang Rizky. Susah. Kayak gini ya. 3. Nah ini kan agak tebel kan, kalau udah pernah dikorek-korek jadi tebel. Gitu. Anak perempuan. Oke, tulisnya begini. Kemudian ada siapa lagi? Ada ayah. Kemudian ada 5 saudara laki-laki kandung. 5 saudara laki-laki kandung. Laki kandung. Oke. Kalau mau pakai yang saya ajarin kemarin itu pakai rumus aja nulisnya biar nggak panjang-panjang. Nah, di dalam kurung-kurung itu halaman-halaman sebelumnya udah ada rumus-rumusnya. Misalnya 3 anak perempuan, lihat di nomor 4. Nah, nomor 4 itu tulisnya adalah bint, bintun, bint, ba, nun, ta. Ini biar cepat nulisnya gitu. Kalau anak perempuan panjang kan. Kemudian ayah ada di nomor 6, ab. Alif, ba. Nah gitu nulisnya. Kalau pakai kode bahasa Arab. Di halamannya nggak ada sih Bang, minta maaf Bang. Ditambahin halaman sendiri aja. Ini namanya manual namanya ya. Kemudian saudara laki-laki kandung ada di nomor 11. 11 itu kof. Kodenya kof, syakik.
Itu saudara kandung namanya. Nah gini, jadi kalau nanti belajar faraid, yang enak itu nulisnya pakai kode-kode aja, Mbak Nanta. Kayak itu kalau apal. Kalau nggak apal ya udah terus beginilah nggak apa-apa. Ya. Sekarang cara ngitungnya. Oke. Cara ngitungnya pertama adalah tentukan dulu bahagiannya sesuai dengan daftar yang sudah ada di sini. Sekarang 3 anak perempuan. 3 anak perempuan yang pertama bahagiannya adalah asobah bil ghair, asobah. Syaratnya apa? Nomor 4. Lihat nomor 4. Nah, nomor 4. Asobah bil ghair. Syaratnya apa? Jika ada anak laki-laki. Ada nggak anak laki-laki di sini? Nggak ada. Berarti asobah bil ghair nggak dapat. Yang kedua, 2/3. Jika berjumlah lebih dari 1. Anak perempuannya ada berapa? Ada 3, berarti dapat 2/3. Kalau setengah gimana? Setengah berarti cuma sendirian, lawannya aja. Jadi ini harus pakai urutan. Asobah bil ghair syaratnya nggak terpenuhi, berarti nggak dipakai. Yang nomor 2/3 terpenuhi syaratnya karena ada 3 lebih dari 1 nih, anak perempuan lebih dari 1, maka dapat 2/3. Gitu ya. Kemudian ayah nomor 6. Lihat nomor 6, yang pertama 1/6. Jika ada far'un waris laki-laki. Ada far'un waris artinya keturunan mayit yang nasabnya masih bersambung. Yang silsilahnya masih bersambung melalui anak laki-laki ya. Itu namanya far'un waris. Keturunannya si mayit, ini 3 anak perempuannya mayit. Ayahnya mayit. Nah sekarang punya nggak anak laki-laki atau cucu laki-laki, ada nggak? Nggak ada, berarti nggak dapat 1/6. Yang kedua, 1/6 plus asobah. Jika ada far'un waris perempuan. Far'un waris perempuan keturunan yang nyambung silsilahnya ke mayit, tapi perempuan, yaitu anak perempuan. Ada anak perempuan? Ada, berarti dapat 1/6 dan asobah. Ain aja ya, ain gitu. Biar membedakan antara ain dengan 4, jadi Anda tulisnya ain alif gitu. Atau ain sod, boleh terserah lah. Nah gini, asobah. Kemudian asobah itu nanti sisa. Syakik atau saudara laki-laki kandung di nomor 11. Pertama dia dapat mahjub. Mahjub itu artinya terhalang. Kalau ada far'un waris laki-laki atau ayah. Far'un waris laki-laki, keturunan laki-laki, nggak ada. Ayah ada, berarti terhalang. Gini berarti kan. Nah, mahjub, terhalang. Nggak dapat warisan saudara kalau ada ayah. Oke, setelahnya gimana? Setelahnya mencari namanya aslul mas'alah atau penyebut, persamaan penyebut, KPK-nya 3, 6. Cari bilangan yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 3. Bisa 12, bisa. 6 lebih enak gitu. 6 bagi 6 1, 6 bagi 3 2. Jadi lebih enak 6. Pakai KPK biar ngitungnya kecil, tapi 12 juga bisa. Boleh-boleh aja. 18 bisa, yang penting bisa dibagi 3, bisa dibagi 6 gitu ya, 6. Caranya gimana? Bagi bawah kali atas ya, ulangi, bagi bawah kali atas, bagi penyebut kali pembilang. 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. Oke. 6 bagi 6, 1, 1 kali 1, 1. Ada 6 potong kue, udah dibagi 4 ke anak perempuan. 3 ini bagi rata antar, 4/6 gitu jadinya, atau 2/3 sama saja. 1 potong kuenya sudah dikasih ayah. 6 dikurang 4, 2. 2 kurang 1. Ada sisa 1 potong kue belum dibagi. Nah ini kasih ke asobah namanya. Gitu. Jadi 1 plus 1. Jadi nanti ayah dapat 2/6. Anak perempuan 4/6. Kira-kira jelas? Oke, sampai sini jelas gitu ya. Caranya harus ngerti ya. Ngitungnya tadi, cari dulu penyebutnya ini. Persamaan 3, 6, kemudian dikali. Ini sudah jelas. Ini dibagi, dipinjem. Dibagiin. Kemarin sih, kalau sekarang kan beda-beda nih kan, bayar dulu kan. Maksudnya biar kalau memang dibagi, kerjain langsung di bukunya
Gitu maksudnya. Kalau memang dibagi. Kalau memang harus bayar, siapin duitnya. Selesai gitu kan. Kalau buat ilmu mah nggak apa-apa. Buat ilmu mah bayar aja. Biar ilmunya nggak gratisan. Udah nih selesai. Udah ya. Tuh, sekarang mah malas nulis tuh. Bisa banget dah. Dilihat juga kagak. Berikutnya, ini anak hapus ininya aja. Nanti tabelnya mah mirip-mirip aja kan tabelnya. Oke ya. Selanjutnya adalah nomor 2, soal nomor 2. Yang ditinggalkan mayit siapa aja? 3 anak laki. Anak laki-laki itu saya langsung pakai kode. Maaf. Biar gede, soalnya di belakang biar kelihatan. 3 ibnun. Nah ini alif, ba, nun. Anak laki-laki. 2 anak perempuan. 2 bintun. Bintani ada kalau bahasa Arabnya. Nggak apa-apa. Ini buat kode aja biar cepet. Kemudian 4 cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, berarti binit ibn, bintu ibnin. Jadi 4. Nomor berapa tuh? Binit ibn nomor berapa? 5. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki. Pastikan sebelum menghitung faraid, ahli warisnya terdaftar dulu semuanya. Bener-bener didata gitu. Siapa aja ahli waris yang ada nih dari 22 ini? Siapa aja yang masih ada, yang udah meninggal nggak usah dihitung, yang masih ada aja. Terus kemudian ada istri. Nah, istri itu zaujah. Zaujah ininya cuman ini aja, ini aja. Ini kode. Karena dulu belajarnya begini, saya ajarin begini biar sama, sambung sanadnya sama. Mau istri 1, istri 2, istri 3, istri 4 sama aja, nggak ada beda gitu ya. Saya tulis 1 biar nggak tersinggung, gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ada ibu. Ibu Umi. Ibu jelas cuma 1 ya. Kalau bapaknya punya istri banyak, ya ibunya cuma 1. Yang ngelahirin cuma 1, nggak mungkin ibunya banyak. Jadi nggak ada ceritanya 3 gitu, nggak ada. Gitu ya. Ini umnya cuma 1 pasti. Terus kemudian sekarang sudah selesai, udah. Hitungnya, tinggal hitung. 3 ibnun. Coba cari nomor berapa ibn? Nomor 3. Dapat apa dia? Asobah. Udah pasti. Anak laki-laki pasti dapat asobah. Oke, asobah itu sisa, nunggu sisa nanti. Terus bintun atau anak perempuan dapat berapa pertama? Silakan dilihat di nomor berapa? Nomor 4, asobah bil ghair, ketika ada far'un waris laki-laki atau anak laki-laki. Ini ada ibnun ya, berarti dapat asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu gini. Ini berdua dia. Berdua. Ya. Asobah bil ghair itu dia nanti dibaginya 2, cuman nggak dibagi rata karena laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kemudian binit ibn atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nomor berapa? 5. Pertama dapat apa? Mahjubah, terhalang. Ketika ada far'un waris laki-laki, ada anak laki-laki ibnun. Far'un waris itu anak laki-laki atau cucu laki-laki. Ini ada ibnun. Maka terhalang. Dah, nggak usah dilanjutin ke bawahnya. Karena ada syarat yang membuat dia jadi mahjub, terhalang, yaitu ibnun. Sudah. Selanjutnya adalah zaujah nomor 2. Zaujah itu nomor 2 situ. Yaitu pertama ketika ada 1/8. Ketika ada far'un waris. Far'un waris itu adalah keturunan mayit. Ada ibnun, ada bintun, ada. Jelas. Berarti istrinya mayit dapat 1/8. Kemudian ada ibu. Ibu berapa? Nomor berapa, Bang? 7, ibu. Pertama 1/3 dari sisa ketika masalah gharawain. Ini belum kita bahas.
Yang berikutnya, bahas berikutnya apa? Seperenam. Seperenam ketika ada far'un waris, keturunannya mayit yang mendapat warisan. Ini. Ada ibnun, ada bintun, berarti seperenam. Dah. Ada lagi nggak? Nggak ada. Sudah ya sampai sini. Kita cari aslul masalah, persamaan penyebut. Ada 8, ada 6. Cari bilangan yang bisa dibagi 8, bisa bagi 6. 24. Paling enak 24. Ini harus pakai calculator nanti kan. 24. Oke. Sudah. Asobah mah nunggu sisa ya. Jadi biarin aja dulu. 24 bagi 8 kali 1. Bagi bawah kali atas. Berapa? 3. 24 bagi 6 kali 1. 4. Oke ya. Ini nanti sisa mereka berdua. Yang ini jelas nggak dapat nih, udah nih. Nah. 24 bahagian atau potong kue, 24 potong kue, udah dibagi 3, udah dibagi 4. Sisa berapa? 24 kurang 4, 20. Dikurang 3, 17. Sisanya berapa? 17 ini mereka berdua nih. Dah. 17 per 24. Gitu ya. 17 per 24. Jatuhnya ini 5 orang anak, 17 per 24 warisan. Zaujah udah dapat 3 per 24 atau 1 per 8. Kemudian 4 per 24 atau 1 per 6. Beres. Sampai sini sebenarnya kalau mau langsung dibagi buat istri sama ibu, mau langsung dibagi udah bisa. Yang kita perlu hitung adalah tinggal ini, ibnun sama bintun. Itu aja yang perlu dihitung. Karena nggak boleh dibagi rata. 2 banding 1. Gitu ya. 2 banding. Gimana cara ngitung asobah bil ghair? Ini namanya asobah bil ghair nih. Yang kayak gini namanya asobah bil ghair. Asobah tapi mereka dihitungnya adalah saham namanya. Sahamnya gimana? Ini tulis saham. Saya tulis nih biar ngerti nanti. Sahamnya. 1 orang anak laki-laki itu sahamnya 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Ini sahamnya dulu. Kemudian 1 orang anak perempuan nilainya 1. Sahamnya 1 kali 1. 2 kali 1, 2. Sampai sini jelas sahamnya? Sudah ya. Sekarang 6 sama 2. Ini kita udah nggak urusan nih sebenarnya nih. Zaujah sama Tinggal ini dong nih. 17 per 24. Kalau mau dibagi masing-masing ini ibnun sama bintun, gimana cara ngebaginya gitu. Kalau mau dibagi anak laki-laki sama perempuan, pakai saham. Sahamnya 62. 6 tambah 2. Berapa? 8. Oke. Itu dulu. Oke, dapat ya. Sampai sini jelas? Sekarang kita hitung bahagian per bahagian masing-masing. Tulis dulu. 17 per 24. Oke, ini harus pakai calculator. Dikali sama 17 per 24 dikali saham masing-masing. Ibnun 6 per 8. Dikalinya 6 bahagiannya per 8 jumlah kedua belah pihak. Saham kedua belah pihak. Saham ibn sama saham bintun. Kemudian 17 per 24, 2 per 8. Ini. Kalau kali-kalian, atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Saya takut ini minta maaf tanpa merendahkan ya, maksudnya ini karena memang untuk mengulang ini maksudnya ya. Takutnya ada yang nggak lupa gitu kan cara ngitung pecahan gimana. 17 kali 6 langsung pakai ini ya, alat 17 kali 6 102. Oke. 24 kali 8 langsung 24 kali 8. Kita mah nggak pinter-pinter amat gitu kan. 192. 17 kali 2 34 per 192. Dah selesai. Bisa sampai sini paham? Jadi nantinya hartanya ada berapa? Misalnya harta semuanya ada 200 juta, tinggal kali 200 juta. Misalnya. Gitu. Ini udah dapat ini 3 per 24 atau 1 per 8. 3 per 24
yang ini dapat 4/24 kali 200 juta semua. Gitu, 200 juta semua. Kali 200 juta. Kalau kali ini gimana? Kali ini atas dikali, bawah dibagi. Atau dibagi bawah dikali atas, sama aja. 200 juta kali 102 dibagi 192. 200 juta dibagi 192 dikali 102, sama aja hasilnya. Di bawah kali bagi bawah kali atas. Atau kali atas bagi bawah. Ini juga sama. 200 juta kali 1/8, sama aja. 3/24, kalau mau diperkecil jadi 1/8. Ini juga bisa diperkecil mestinya tadi kan. 3/4, ini 1/4. Jadi nanti lebih kecil hasilnya. Sampai sini jelas dulu nggak ini? Cara ngitung asobah bil ghair. Jadi pokoknya biasanya asobah bil ghair itu saudara laki sama saudara perempuan. Anak laki sama anak perempuan. Nanti anak perempuannya dapat asobah bil ghair. Saudara laki-laki dengan saudara perempuan, kandung atau seayah. Ini juga sama. Cucu perempuan sama cucu laki-laki. Nanti jadi hitungannya begini juga nih. Asobah bil ghair gini, pakai saham. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, nanti baru 3 orang anak laki-laki bagi rata. Kalau sudah seperti ini, nanti baru 2 anak perempuan bagi rata. Bagi rata 2 itu. Sampai sini paham? Tapi kalau mereka semuanya sepakat mau bagi rata aja gimana? Hitung dulu. Bahagian masing-masing ketahuan, baru mereka boleh sepakat bagi rata. Kalau belum tahu hitungannya, masih biasa aja hatinya. Gak apa-apa bagi rata. Totonya 25 juta dia relakan. Kayaknya nggak rela tuh kayaknya tuh kan. Kalau dia tahu hitungan sesuai warisannya. Sampai sini jelas? Oke. Ini latihan nomor 2. Masih banyak latihannya, jadi siap-siap aja terus ya. Kemudian nomor 3. Suami nenek dari ibu, 2 saudara laki-laki saya ibu suami. Ini udah ya? Udah loh, tinggal moto kan? Udah dipoto katanya, astagfirullah. Sekarang udah ditulis? Belum. Udah dipoto? Udah. Ini udah ya. Anggap aja udah. Terus. Kemudian berikutnya. Ya apa saja begini dah. Nggak ada penghapus apa bang? Oh alah, warna putih. Sorry. Oke. Jadi nanti habis ini buka biro ya. Biro penghitungan warisan. Bukan hanya biro jodoh, pikirin kan. Penghitungan faraid. Buat yang hitung 1% aja. Terus berikutnya adalah apa dia? Suami. Suami itu kalau di sana nomor 2 jim. Nomor 1 ya. Jim, zauj. Suami mah pasti 1 ya, nggak mungkin 2, 3, 4, nggak mungkin kan. Kemudian nenek dari ibu. Artinya ibunya ibu gitu. Ibunya ibu. Kemudian ada apa lagi? 2 saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki itu seibu beda ayah, lil saudaranya mayit ini disebutnya khom. Ini latihan nomor 3 ya, jangan sampai salah nomor nanti salah ngerjain. Terus kemudian saudara perempuan seibu. Ini 2 ya. Ada 2 saudara perempuan seibu, 2 ukhtun lil saudara perempuan seibu beda ayah sama si mayit. Khotam, ini kodenya. Kemudian saudara laki-laki seayah. Mau pakai kode atau mau tulis? Kode aja atau tulis nih? Kalau kode malah bingung, kode. Ini huruf apa? Nggak ada barisnya lagi. Gimana? Mau tulis aja ya? Oke, ini rahmatan lil ummah. Kesian sama umat. Anda tulis deh.
Ya, suami. Oke. Kemudian ada siapa tadi? Nenek. Nah, nenek aja lah tulisnya ya. Nenek dari ibu. Kemudian ada saudara laki-laki seibu. Ini saudaranya mayit, jangan lupa. Kemudian ada 2 saudara perempuan seibu. Kemudian ada saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah. 1 ya? Saudara laki seayah. Ini lil ab. Terus saudara 1. Saudara perempuan seayah. Udah lagi? Udah? Oke. Tabelnya dibuat. Kayaknya kita nggak usah pakai AC ini mah ya. Oke. Nah ini mah 1, maaf sorry. Saudara seibu itu hitungannya 1. Laki perempuan sama. Jadi kalau dalam hukum secara umum kaedahnya laki-laki dapat 2 bahagian, ya kan? Perempuan dapat 1 bagian. Tapi kalau untuk saudara seibu, laki perempuan sama, sederajat, gitu. Jadi dihitung sama aja. Terus kemudian saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah, beda ibu. Silakan tentukan dulu bahagian mereka. Suami seperempat kalau ada far'un waris, anaknya mayit, ada apa enggak? Enggak ada anaknya, enggak ada keturunannya, berarti setengah. Kalau enggak nomor 1 berarti nomor 2 gitu. Jadi pakai urutan gitu ya. Tentukan dulu. Ini menentukan bahagian jangan sampai salah ya. Kalau sampai salah nanti hitungannya kacau semua. Nenek, ibu-ibu, ibunya ibu maksudnya. Pertama mahjubah, terhalang kalau ada ibu atau nenek sejalur. Ini enggak ada, ibunya enggak ada, nenek sejalur itu maksudnya ini nenek, ibunya nenek gitu. Itu nenek juga namanya. Ibunya neneknya nenek. Oh, itu lebih parah lagi itu. Tapi neneknya masih hidup, ini kalah dekat sama mayit. Terus kemudian intinya seberapa? 1/6 kalau tidak terhalang. Oke, 1/6. Kemudian saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Itu di nomor 16 kalau nggak salah ya. 17, 15. Nah, apa dia, Bang? Pertama mahjub, terhalang kalau ada far'un waris, keturunannya. Oh, nggak ada. Si mayit nggak punya keturunan. Terus atau keturunan udah meninggal duluan. Terus 1/3 kalau jumlahnya lebih dari 1. Nah, sekarang ini ada berapa nih? 4. Ada 4 ya. Totalnya mereka ada 4. Berarti 1/3. Kemudian saudara laki-laki seayah. Saudara nomor berapa? 13. Itu pertama mahjub, terhalang kalau ada far'un waris, laki-laki, kemudian nggak ada di sini. Kemudian setelah ayah, setelah itu apa? Asobah bil ghair, ketika ada. Nah, ini saudara perempuan seayah, asobah bil ghair. Nanti ini asobah lagi. Pasti dah kalau asobah bil ghair itu harus berdua mereka. Laki-laki perempuan, saudaraan, itu asobah bil ghair, udah pasti. Oke, nunggu sisa namanya, oke. Terus 2, 6, 3. 6. Bilangan yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 6, bisa dibagi 3. 6. 6 bagi 2 kali 1, 3. 6 bagi 6 kali 1, 1. 6 bagi 3 kali 1, 2. Oke. Sudah sampai sini? Asobah nih gigit jari kan. Jadi kata 6, 3, 1, 2. 6 potong kue udah dibagi 3 buat suami. Jadi 3/6. Suami itu 3/6 buat suami. 1/6 buat nenek. 2/6 buat saudara laki-laki seibu dan sebapak. Saudara laki-laki seibu, laki atau perempuan? Ini 2/6 tuh bagi rata.
habis. 6 kurang 3, 3, 3 kurang 1, 4. 3 kurang 1, 2, 2 kali 2, habis. Terus asobah dapat apa? Nggak dapat apa-apa, kan gitu ceritanya. Paham ini ya? Sampai sini paham nggak? Paham ya? Asobah itu berarti nunggu hasil. Kalau nggak dapat apa-apa, ya udah nggak dapat apa-apa. Tapi ini nanti ada dalam pembahasan mushtarikah. Namanya ada itu masalah mushtarikah. Sekarang ini ini aja dulu. Maaf, nggak. Ini bener-bener bukan mushtarikah beda. Ini dapat mahjub atau terhalang karena nggak dapat apa-apa, sisanya habis. Nah, intinya gitu. Sampai sini sudah paham penulisannya, penghitungannya sudah mulai paham ya. Nomor 2 itu masing-masing. Seandainya antum meninggal dan nggak usah amit-amit, karena pasti meninggal gitu loh, nggak usah diamit-amitin. Atau naudzubillah, nggak usah naudzubillah, emang udah bakal mati. Ente mau naudzubillah 1000 kali juga nggak bakal hidup. Ahli waris Anda masing-masing. Kalau antum meninggal, siapa saja yang saat ini jadi ahli waris? Siapa yang mau jadi contoh? Ini kan mesti contoh kan? Siapa yang mau jadi contoh? Nggak ada yang berani. Kacau dunia. Ente ya, udah kawin belum? Udah kawin belum? Oh, belum. Gampang warisnya kalau belum kawin mah. Ya, Ustaz Rizky. Nah, hapus ya. Ini udah nih. Udah ya. Udah dipoto maksudnya. Jangan lupa nih nomor 3 ini mah. Nomor C. Latihan nomor C. Jangan sampai salah nomor. Udah ya. Nah, bos. Oke. Ustaz Rizky. Siapa aja kalau antum meninggal, gak usah diaminin juga ini kan. Amin, yang penting husnul khotimahnya. Coba, siapa aja kira-kira? Istri. Berapa istrinya? Oh, 1. Sama aja padahal kan. Terus? Ibu. Oke. Terus? Katakanlah nanti kalau kandungan itu ngitungnya 2 kali. Kalau 2 kali, kalau dia laki-laki gimana hitungannya, kalau dia perempuan gitu aja. Katakanlah USG-nya perkiraan perempuan. Yang anak pertama berarti 1 anak laki gitu ya. 1 anak perempuan. Amin. Allah yusahil alaikum. Alwiladah. Terus? Ada lagi nggak? Satu-satu. Oke, saudara laki-laki. Ini saudara tuh bebas ya, abang adik sama aja kedudukannya ya. Sama 1 saudara perempuan. Saudara perempuan udah nikah belum? Oh, udah. Jadi sebenarnya buat yang belum nikah nih maksudnya. Biasanya gitu santri tuh konyol kalau nanya saudara tuh. Ya, ada lagi Ustaz? Paman, om, saudara seayah, saudara seibu nggak ada? Paman bibi, maksudnya senenek. Oh enggak. Oh, saudara saya. Saudara antum, kan antum yang meninggal ini, jangan dirubah mayitnya. Antum yang meninggal ceritanya. Enggak ada ya? Oke, dan ini selesai. Oke. Istri, lihat di tabel atau lihat di daftar dulu. 8 karena ada far'un waris, ada keturunan ini kan. 1/8. Terus ibu 1/6 karena ada far'un waris. Coba karena ada far'un waris ya, 1/6. Ada ini. 6. Kemudian anak laki-laki nomor apa tuh? Nomor 3 ya. Asobah. Sisa terbesar ini mah, dia penghalang terbesar semua ahli waris nih. Kemudian anak perempuan asobah bil ghair karena saudaraan, mudah ya. Asobah bil ghair dah gini. Berdua nanti. Saudara laki-lakinya Ustadz Rizky mahjub. Udah tahu nih kalau udah saudaraan udah. Anak laki-laki pokoknya terbesar nih memahjubkan. Iya. Walaupun bayi, walaupun masih bayi, wah kata om-omnya kurang ajar.
Laki-laki itu luar biasa. Ini saudara laki-laki udah nggak dapat, apalagi saudara perempuan, laki-laki yang nggak dapat gitu kan, mahjub. Nah, tinggal hitung 6, 8. Bagi yang bisa dibagi 8 bisa dibagi 6. 24. Enak ya. 24. Siap-siap Ustaz Rizky ya. Iya. 24 bagi 8. 3. 24 bagi 6. 4. 3 sama 4 dah ya. 24 kurang 3 kurang 4. 17. Sisanya 17 mirip kayak tadi nih hitungannya. Cuman beda ininya aja. 17 sudah. 17 per 24. Ini udah bagi nih. Buat istri 3 per 24 atau 1 per 8. Buat ibu 4 per 24 atau 1 per 6. Tinggal buat anak. Kayak tadi ngitungnya. Pakai saham. Gitu. 1 anak laki-laki kali 2. 1 anak perempuan kali 1. 2, 1. Ditambah jadi 3. Nah. Ya, tambahan ini sahamnya. Kemudian 2 per 3. Nanti gitu jadi. 17 per 24. Dikali 2 per 3. 17 per 24 dikali 1 per 3. 34 dikali 72. Gitu ya, 72. Kemudian 17 per 72. Nah, beres. Antum tinggal hitung hartanya. Aset semuanya tinggal dikali. Tinggal dikali nantinya gitu. Tinggal dikali di sungai, di mana? Tinggal situ aja. Kali. Itu ya. Mudahnya. Ini adalah warisannya Ustadz Rizky. Gitu. Yang lain yang lebih rumit ada? Enggak ada? Oke, selanjutnya. Antum minta gratisan ini Bang ngitungnya. Buat memudahkan mengingat. Kalau ada anak laki-laki, saudara laki-laki perempuan kan terputus. Kalau ada anak perempuan aja nggak terputus karena kan dia mahjubnya dengan far'un waris laki-laki. Kalau anak perempuan dia dapat bagian-bagian yang ditentukan. Terus kemudian ya. Kondisinya ayah saya 3 kali menikah. Saya dari ibu kedua. Jadi ada 1 kakak. Yang ntar yang mayitnya siapa dulu? Misalkan saya. Gitu. Nah, kalau antum berarti ibunya tetap 1. Ibunya antum ya, kan tadi Anda bilang tadi. Kan yang lahirin antum bukan 3-3-nya kan? Nanti ayah tetap. Nah, kalau ayahnya yang meninggal, tinggal nanti istri gitu ya. Istri itu tulis 3 kalau 3-3 masih hidup ya. Ini istri tinggal tulis 3 sama 1/8 nanti bagi 3 rata. Itu doang. Iya betul, 3 istri. Kalau 3 kali nikah, cerai nikah atau meninggal, kemudian nikah lagi 1 doang. Yang paling terakhir, gitu ya. Oke. Jadi ketika meninggalnya si ayah, dia masih sebagai istri. Nah intinya gitu. Itu yang dapat warisan. Anak-anaknya dapat. Kalau anak dia nggak ada hubungan terputus. Kalau istri udah cerai misalnya, tapi tetap anaknya dibawa sama istrinya, tetap dapat. Karena itu anak kandung. Itu kecuali anak bawahan istri, janda nikah sama janda udah punya anak, terus kemudian buy one get one gitu, terus kemudian putus, dia jelas udah nggak dapat apa-apa. Kalau lah nggak putus pun anak tiri berarti ya nggak dapat, bukan termasuk ahli waris. Anak tiri, anak bawaan dari istri itu bukan termasuk ahli waris, karena yang dapat itu far'un waris, yang silsilahnya nasabnya nyambung kepada mayit. Kira-kira jelas? Oke, ya. Oke. 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 Itu hanya bertahan setahun. Bapak meninggal. Dari kata waktu semua ketika sama ibu yang bertepuk ibu saya itu semua kan hasil milik mereka tuh. Iya. Nah, lalu si yang istri kedua ini itu dia hanya setahun saja. Nah itu mungkin saya tidak tahu
Mm-mm. Nah, ketika pembagian waris, apakah ibu yang kedua itu sama dapat seluruh dari awal? Ibu yang pertama meninggal. Itu meninggal. Oh, meninggal. Kemudian nikah lagi, ibu yang kedua baru setahun ditinggal meninggal sama bapak. Maka pertanyaannya adalah Warisnya yang apakah seluruhnya dapat perhitungan sama seperti ini, Mm-mm. atau memang hanya ketika dia meninggal saja? Oke, iya. Jadi perhitungannya sama seperti ini. Yang dilihat adalah siapa yang masih bertahan ketika meninggalnya yang mayit. Ketika meninggalnya mayit, siapa yang masih bertahan? Kalau istri kedua yang masih bertahan, berarti istri kedua yang dapat waris. Maka dalam fikih itu ada pembahasan bagaimana kalau seorang orang udah mau meninggal, dia sengaja menceraikan istrinya biar nggak dapat warisan. Itu dibahas. Nah, di dalam kitab fikih tetap istrinya nggak dapat. Walaupun dia sengaja menceraikan biar nggak dapat. Jadi biar semuanya ke anak gitu. Wah, ini jahat jahanam memang itu. Baru setahun. Semua, dari semua. Kecuali ini. Iya, kecuali kalau saat ketika si istri yang pertama itu dia memang kan bahasa jerih payah itu kan nyampur, ya kan? Kecuali itu udah jadi miliknya suami. Kecuali kalau dari yang pertama sebelum pertama meninggal itu si suaminya sudah membagi. Nah, kemudian tapi belum pokoknya nanti ini setengah hasil suaminya udah komitmen kayak gitu. Pokoknya saya kerja karena kau bantuin saya. Gimana pun setengah dari penghasilan saya atau aset saya setengahnya milik kamu. Itu jadi wasiat. Bukan warisan kan? Itu milik si almarhumah. Nikah sama istri yang kedua yang setengah dari perjanjian tadi itu nggak dibagi karena sudah ada akad gitu ya. Sudah ada akad wasiat. Tapi kalau nggak dibegitukan semuanya milik suami. Maka pembagiannya tetap kayak gini ya. Jadi rezeki istri kedua gitu. Makanya nikahnya nyari sama yang udah mau mati. Iya begitu. Kalau memang itu istrinya punya harta yang masih tercampur. Nah ini cerita lain kalau itu memang punya si istri pertama. Kemudian udah cukup? Berarti pemisahan itu harus diikrarkan. Iya benar, harus diikrarkan dulu gitu. Betul, pas lagi masih ada. Artinya pas mayit masih ada. Kalau bapak maksudnya, si bapak bilangnya setengah itu milik ibu, itu ibu pertama maksudnya ya. Itu juga wasiat tetap jadi walaupun ibunya udah meninggal. Karena itu tetap jadi wasiat gitu loh. Istri gitu intinya, istri yang tersisa. Kalau udah dibagi, maka hitung lihat faraidnya dulu, kemudian rembuk masalahnya. Ini sehitungan faraid seperti ini. Kalau sampai dia ada yang memakan harta haram itu masalahnya. Kalau ngambil warisan dari yang bukan haknya, itu sama saja memakan harta haram karena ngambil ahli waris lain. Paham ya? Kalau saya akan dibagi tapi ketika ayah saya meninggal, bapak saya meninggal, itu si istri dia dengan pergi begitu saja, dengan membawa harta ketika bersama almarhum. Terus kita tidak tahu apa-apa. Apakah itu masih berhak untuk mendapatkan waris? Tergantung dari 1/8 yang dia miliki itu bawanya sampai 1/8 atau lebih. Tidak tahu. Nah, kalau memang dia kurang dari 1/8 dia masih punya kekurangan dari sini, maka harus dituntut dulu. Artinya itu juga bahagian dari peninggalan atau warisan si mayit atau almarhum kan gitu. Kalau lebih dari 1/8 harus diminta. Kalau memang ada ahli waris yang nggak ridho gitu. Itu intinya sih begitu.
Ya, kalau dikasih sebelum meninggal itu lain cerita. Atau wasiat sebelum meninggal pokoknya itu buat kamu. Itu jelas nggak masuk dalam warisan memang kan. Wasiat itu lebih didahulukan daripada warisan. Oke. Kemudian masalah tambahan. Ini mau lanjut apa enggak ini? Udah jam 11.13. Oke. Ghorrawain. Ini sampai zuhur apa sebelum zuhur? Berhentinya kita. Ghorrawain. Ini ada beberapa masalah. Intinya penghitungannya seperti yang Anda contohkan di sini tadi, itu secara umum kalau antum bisa ngitung kayak gitu, udah dapat tuh dasarnya faraid. Sepertiga. Maksimal sepertiga dari seluruh harta. Kalau lebih dari sepertiga, maka tanya kepada semua ahli waris setuju apa enggak. Kalau ada satu aja yang nggak setuju, nggak bisa dikeluarin itu yang lebih dari sepertiga. Oke, jelas? Sudah? Kalau lebih dari sepertiga harus minta persetujuan ahli waris. Tapi kalau di bawah sepertiga nggak usah ada persetujuan, langsung keluarin. Kalau kurang dari sepertiga itu wajib dijalankan. Itu dia. Kadang-kadang orang itu masih hidup mungkin begini ya, pelit. Nanti ketika mau mati baru buat ini ya anak yatim, nanti buat masjid, nanti buat fulan segala macam. mungkin karena merasa dia ngumpulin bukan harta warisan, ngumpulin suami istri, terus dia kurang senang dengan keluarga kandung. Jadi gimana, boleh nggak katanya kita nih nggak ngeluarin warisan, tapi diwakafkan semua. Si mayit maksudnya nih, sekarang si yang mau mati dia keluarin semuanya gitu. Itu dilarang sama Nabi. Itu tadi sepertiga gitu. Awalnya itu kan terjadi kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ketika mau meninggal, padahal nggak mau meninggal, cuma sakit keras. Nabi kemudian datang jenguk, kayaknya saya mau meninggal nih Rasul. Jadi kata beliau, saya hanya punya satu anak perempuan, dah lebih baik sisanya saya buat ini aja, buat agama lah, buat apa segala wakaf dan sebagainya. Rasulullah nggak bisa. Rasul bilang, la anta da'a ahlaka aghniya khairun min anta da'ahum yatakaffafunan nas. Alatan yatakaffafunan nas. Kamu meninggal dunia, meninggalkan keluarga dalam keadaan cukup, terpenuhi, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta ke orang nantinya. Nah, kan akhirnya sama Nabi suruhnya, kalau sepersetengah gimana ya Rasul? Kalau setengah lah, nggak boleh. 2/3 awalnya, nggak juga. Setengah nggak juga. Sepertiga Rasul, as-suluth. Oke, sepertiga. Was-suluth katsir. Tapi sepertiga juga terlalu banyak kata Nabi. Makanya Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak katakan, karena hadis ini lebih bagus wasiat itu kurang dari sepertiga, 1/5 aja. Wasiat itu. Kalau mau wasiat jor-joran gitu kan udah mau meninggal nih, saya mau nyanti istana di surga, apalah masjid lah segala macam, paling banyak 1/5. Ini kalau ikut Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak. Yang lain ada? Cukup? Kita masuk ke beberapa masalah dalam faraid. Ya ini jarang terjadi memang gitu ya. Cuma hanya pengetahuan. Jadi intinya yang dari halaman sebelumnya itu sampai ke depan itu intinya. Jadi itu dikuasai betul-betul. Yang nggak paham nanti tinggal tanya. Jadi antum sudah bisa ngitung faraid. Nah tinggal sekarang masalah-masalah yang kadang-kadang terjadi. Itu aja kadang. Pertama masalah ghorrawain. Ghorrawain itu ketika, ini contoh masalahnya, yaitu ketika ibu mendapat 1/3 sisa warisan agar ayah mendapat 2 kali lipat bagian ibu. Gimana contohnya? Suami ayah ibu atau istri ayah ibu. Ini aja masalahnya ghorrawain itu. Ketika suami nggak punya anak atau anaknya udah meninggal duluan, nggak punya keturunan, kemudian meninggalkan istri, ayah sama ibu. Nah, masuk ini ghorrawain. Gitu ya, yang ghorrawain itu. Namanya, ini sebutan aja ghorrawain. Pertama, ada suami, ini berarti yang meninggal adalah istri, kemudian ayah, kemudian dengan ibu. Suami dapat berapa? 1/2, karena nggak punya anak. Lihat di tabelnya, di daftarnya. Ayah dapat berapa? 1/4, dapat asobah. Karena dia nggak punya anak. Asobahnya diambil ke ayah. Ibu dapat berapa? 1/3, karena nggak punya anak, nggak ada saudara juga. Kalau ada saudara lebih dari 1, nanti ibu dapat 1/6. Kemudian suami sekarang 2/3.
2 sama 3 berarti 6. 6 bagi 2 kali 1, 3. 6 bagi 3 kali 1, 2. 3, 2, 5. 6 kurang 5. 6 kurang 3 kurang 2, 1. Sisanya buat ayah. Di sini sebenarnya hitungannya udah benar. Cuma ketika itu Sayyidina Zaid bin Thabit yang paling pintar faraid, ketika ditanya, kok ayah cuma dapat 1/6, ibu dapat 2/6. Gedean ayah dong, gedean ibu dong. Gitu maksudnya. Padahal ayah laki-laki, itu maksudnya. Sehingga sama Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu an diganti yang tadinya mestinya 1/3 jadi 1/3 sisa. Nah, di situ ada 1/3 sisa. Ibu-ibu paling atas 1/3 sisa itu masalah gharawain, yaitu ketika ini, masalah ini. Tadinya ibu 1/3 dari semua warisan, sekarang 1/3 dari sisa warisan. Nah, ini jadi diganti. Ini sebelum masalah gharawain ya. Setelah jadi masalah gharawain, jadinya begini. Ini 1/3 kita ganti jadi 1/3 sisa. Ini tetap asobah, ini tetap setengah. Kalau ini 1/3 sisa, sisanya berapa dari setengah gitu loh. Gitu ya. Awalnya. Jadi 1/3 sisa. Sisanya berapa? Kalau udah dari setengah, jadi suami dikasih dulu buat suami, 6 bagi 2 kali 1, 3/6, gitu kan. Sisa dari 3/6, 6 kurang 3 berarti 3/6 atau setengah. Saya ulang, buru-buru ya, saya ulang sekali lagi. Tadinya ini, dirubah menjadi ini, tadinya 1/3 umum, sekarang 1/3 sisa. Nah 1/3 sisa itu nunggu sisa, berarti bagi dulu punya suami, ya sisanya setengah karena ini 2, 3, ini jadi 6, nggak jadi masalah. 6 udah dibagi 3 bahagian buat suami, sisanya berapa? 3/6 ya, berarti setengah. Jadi 1/3 sisa ini sama dengan 1/3 dikali setengah atau 3/6. Gitu jadinya. Kemudian sama dengan 1/6. Jadi nanti kebalik. Si ibu dapat 1/6. Kemudian suami dapat 3/6, tetap nggak jadi masalah. Kemudian bapak sisanya 6, ada 6 bahagian, udah dikurang 3, dikurang 1, sisanya jadi 2, dia dapatnya 2. Nah ini dia masalah gharawain. Bapak jadi 2/6, ibu jadi 1/6. Kebalik jadinya, dibalik. Ini biar bapak dapat 2 kali lipat dari ibu. Itu intinya masalah gharawain itu. Nggak boleh, karena udah dihapus, update sama Sayyidina Zaid gitu ya. Udah ini, sudah sampai sini. Ini masalah pertama. Yang istri tinggal diganti atasnya. Istri ya, masalah gharawain gitu, tinggal diganti. Ini jelas diganti semua ini. Istri berapa? Ini sebelum dan sesudah, ini biar membedakan sebelum dan sesudah. Istri nggak punya anak berarti 1/4, gede. Kalau punya anak 1/8. Nah 1/4, kemudian 4 sama 3, mestinya kan 12 kan? 12 bagi 4 kali 1, 3, 12 bagi 3 kali 1, 4. Sisanya berapa? Bener nggak sih? 5 ya? 12 kurang 3 kurang 4. 12 kurang 4, 8, 8 kurang 3, 5. 5. Di sini ayah walaupun udah banyak, 5/12 loh. Tapi belum 2 kali lipat. Itulah pintarnya ulama ya begitu jadinya, saking pintarnya jadi. Akhirnya dikasih ibu tuh 1/3 sisa. Bukan 1/3 awal, 1/3 sisa. Nah sisanya, ini tadi dihapus. Nah sekarang kalau 1/3 sisa, berarti 1/4 dikasih dulu 12/3. 3/12, sorry. 3/12. Sudah dikasih. Berarti kalau 12 dikurang 3, 12 potong kue dikurang 3 udah dikasih buat istri. Sisanya berapa? 9/12 gitu ya. Bener gak? Benar. 9/12. Ini kalau mau dikecilin bisa 3/4. Kalau mau dikecilin 9 bagi 3, 12 bagi 3, jadi 3/4.
sama dengan 1/3 kali 4, 12. 1 dikali 3, 3/12. Ini 3/12. Sudah dibagi 3 buat istri, 3 bahagian, 3/12. 3/12 ya udah buat ibu, sisanya berapa? 6. Jadinya 6 dia. Jadi gede. 6 sama 3 bandingannya. Jadi setengah kan, 2 kali lipat kan? 6/12. Kemudian ibu 3/12. Kayak curang gitu ya? Enggak. Karena memang kalau buat ayah nanti buat ibu juga. duit suami, duit istri, akhirnya gitu. Kalau buat ibu, ntar ayah nggak dapat apa-apa. Kan dia buat nafkah, kan gitu masalahnya kan. Makanya ini adalah maslahat justru. Kenapa laki-laki kok 2 kali lipat ya? Karena menafkahi. Ini di zaman Rasul atau setelah Rasul apa? Setelah Rasul. Apakah bisa kita gunakan ini sebagai bentuk pengamalan Kaul sahabat. ya sahabat, karena Ijtihad ya. baru itu apalagi kalau Bid'ah. apalagi mereka mau, tapi kan berarti kan hikmah kalau mengambil dalil itu jangan satu dalil. Iya benar. Artinya melihat juga maqasidus syariah. Tujuan syariat itu apa sih? Lidzakar mithlu hadzil unthayain kan gitu ya. 2 kali laki, 1 kali perempuan tuh tujuannya apa kan gitu. Tujuannya tadi kan karena dia menafkahi perempuan sehingga jadi 2 kali lipat laki-laki itu. Ini ya mutafak. Setahu ana mutafak. Terus ada lagi? Nah ini masalah gharawain intinya namanya. Ketika ibu dibalik jadi sepertiga sisa sehingga bapak 2 kali lipat dari ibu. Hanya 2 masalah ini aja. Istri ayah ibu, suami ayah ibu. Dah. Gharawain itu ana lupa ingat lagi dulu tuh. Masalah gharawain itu, gharawain itu artinya bersih. Tapi ana lupa pengambilan gharawain. Kalau nggak salah, ada beberapa versi ulama katakan ghara itu nama daerah ketika si Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini pernah ditanyanya di situ di masalah di desa Ghara itu. Sehingga 2 masalah ini disebut gharawain, 2 masalah dari ghara. Gitu. Ada yang mengatakan begitu. Zaid bin Sabit, bukan Mu'adz. Zaid bin Sabit. Dan memang sudah diakui Zaid bin Sabit itu sebagai sahabat yang paling pintar faraid. Afrodukum Zaid. Dah, sudah? Oke, masalah kedua yaitu masalah mubarok, saudara pembawa berkah. Gara-gara ada dia, akhirnya saudara perempuan dapat, mestinya nggak dapat gitu. Itu ya asalnya nih. Namanya nanti ada kebalikannya. Gara-gara ada dia jadi nggak dapat gitu. Kemudian apa masalahnya? Contohnya 2 anak perempuan. Kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan, dah gitu aja ya. Kemudian ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Walaupun beda anak ya, yang penting sama-sama dari anak laki-laki. Ini berarti nasabnya nyambung, silsilahnya masih nyambung. Kalau silsilah nyambung berarti dapat ahli waris, berarti termasuk far'un waris mereka ini. Sederajat nasabnya atau lebih rendah. Dah. 2 anak perempuan dapat berapa? 2 anak perempuan dapat berapa? 2/3. Karena lebih dari 1. Terus kemudian cucu perempuan. Benar nggak sih? Cucu perempuan? Ya, benar. Binit ibnin, bintu ibnin, binit ibn. Dapat berapa? Dapat berapa? Pertama mahjub ketika ada far'un waris. Far'un waris perempuan atau laki-laki? Enggak, maksudnya yang di dalam daftar ahli waris tuh, cucu anak perempuan mahjubah jika ada far'un waris laki-laki yang lebih tinggi atau ketika ada anak perempuan kandung yang lebih dari 1. Nah, mestinya
mahjub. Mestinya dia nggak dapat karena ada anak perempuan yang lebih dari satu, dua. Kalau cuma satu dia bisa dapat, tapi karena ada lebih dari satu, mahjub dia. Ini kalau nggak ada cucu laki-laki, gitu ceritanya. Tapi karena ada cucu laki-laki, ketolong dia jadi asobah bil ghair. Gitu ceritanya. Ini kan saudaraan ini. Kemarin saya bilang kalau saudara laki sama perempuan itu biasanya dapat asobah bil ghair berdua, asobah intinya gitu ya. Ketolong, ini namanya akh mubarok, saudara yang membawa berkah. Gitu ya. Ini cucu laki-laki. Yang walaupun beda bapak. Jadi mayitnya itu kakeknya. Anak laki-lakinya dua. Anak laki-laki ini punya satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Walaupun sederajat atau lebih rendah. Nah ini juga, jadi cucunya anaknya cucu. Itu juga masih bisa mengasobahkan. Mestinya mahjub, tapi gara-gara ada ini mubarok namanya. Saudara pembawa berkah, maka tinggal sisanya sepertiga. Dah mudahnya gitu biar cepat. Ya 2/3 buat anak perempuan, mereka berdua sepertiga. Gitu kan? Sisa kan? Berarti mereka berdua 1/3. Cuma karena ini laki perempuan beda saham, kali 1 kali 2. Ini kali 1, ini kali 2 sama dengan 1, ini sama dengan 2. Cucu, ini 1 cucu kan, 1 cucu, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 3. 1 bahagian untuk si cucu perempuan 1/3, 1/3. Dikali 1/3. 1/3 yang ini dikali 2/3 sama dengan 1/9. Yang ini sama dengan 2/9. Dah gitu. Yang ini 2/3, ini 2/3 ini tuh. 2/3 itu ini, 2/3. 2 saham dari total sahamnya. Per 1/3. 1/3 ini sisa dari 2/3 intinya. Dah, jelas sampai sini? Namanya akh mubarok. Sekarang akh masy'um, kebalikannya. Kalau kebalikannya adalah enggak, maksudnya contohnya. Ahli warisnya suami, 1. Ada suami, terus ada siapa lagi? Siapa? Saudara perempuan kandung, terus saudara perempuan kandungnya berapa? 1 sama saudara laki-laki seayah, akhlil ab. 2 akhlil ab, saudara laki-laki ini kandung, ini laki-laki seayah. Terus 2 saudara perempuan seayah. Oke. Suami punya anak nggak? Nggak punya, berarti setengah. Gitu aja. Saudara perempuan kandung di nomor 4. Pertama dapat apa? Saudara nomor 4, sorry. Nomor berapa? Syakikoh. 11, 12. Pertama dapat mahjubah ketika ada far'un waris laki-laki, nggak ada nih, saudara anak laki-laki atau keturunan laki-laki nggak ada. Terus asobah bil ghair ketika ada saudara laki-laki, ada nggak saudara kandung? Nggak ada. Terus asobah ma'al ghair ketika ada far'un waris perempuan, ada nggak? Nggak. Keturunan mayit perempuan nggak ada, bintun atau bintu ibnin. Terus 2/3. Tadi mahjubah kalau ada ayah juga mahjub ya. Terus kemudian 2/3 jika lebih dari 1. Ini ada berapa orang? 1, berarti bawahnya setengah. Nah loh. Jelas sampai sini? Terusin, jangan dulu, kan setengah-setengah udah habis. Tunggu loh, jangan begitu. Terusin aja gitu. Jangan langsung dihitung. Kasihan, mereka kasih dulu, hitung dulu. Saudara laki-laki seayah. Berarti pertama mahjub kalau ada far'un waris laki-laki. Kalau ada ayah, saudara laki kandung, saudara perempuan kandung yang dapat asobah ma'al ghair. Nggak ada. Kemudian asobah bil ghair. Asobah bil ghair ketika ada saudara perempuan seayah.
Ada kan? Ini kan? Berarti asobah bil ghair. Ini juga pasti asobah bil ghair. Ini udah kelihatan ya? Udah kelihatan hasilnya maksudnya. Setengah buat suami, kan asobah tuh nunggu sisa. Setengah buat suami, setengah buat saudara perempuan kandung. Dia nunggu sisa, sisanya berapa? Habis, nggak ada kan? Berarti saudara perempuan seayah nggak dapat. Sekarang ini gara-gara ada dia nih, jadi asobah bil ghair. Seandainya nggak ada asobah, sekarang gini, seandainya nggak ada. Nah, kalau dia nggak ada, berarti saudara perempuan seayah dapat berapa? Seandainya nggak ada nih, saudara laki-laki seayah. Pertama, saudara perempuan nomor 14. Mahjubah, ketika ada farus laki-laki nggak ada, ayah nggak ada, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung juga nggak ada, saudara perempuan kandung yang dapat 2/3 juga nggak ada, atau asobah ma'al ghair juga nggak ada. Kemudian asobah bil ghair, ini ceritanya nggak ada ya. Asobah ma'al ghair, kalau ada fan waris perempuan juga nggak ada, keturunan mayit perempuan. 1/6, jika saudara perempuan kandung dapat setengah. Jelas ya, ini saudara perempuan kandung dapat, jadi sama dengan tuh ketika mendapat setengah, maksudnya sama dengan, berarti dapat berapa mestinya dia? 1/6. Jadi kalau nggak ada saudara laki-laki seayah, dia dapat 1/6. Cuman gara-gara ada dia, jadi nggak dapat. Ini namanya saudara pembawa. Disebut ulama akhmashum gitu ya, saudara pembawa siam itu, sial. Nah, terus gimana dong hitungnya? Kan udah habis. Gitu ya? Kan kelebihan dong berarti. Nah, ini namanya masalah aul nanti. Ini 2/6. Nah, tulis di sini ya. Ini anggap nggak ada. 2/setengah, ini setengah 6. Kita hitung asul masalah, ini nggak ada. 2/6, berarti 6. Caranya gitu. 2 bagi 6, 3. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 2 kali 1, 3. 6 bagi 2 kali 1, 3. Terusin, 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. 3 tambah 3 tambah 1, 7. Oh, gedean bagiannya, kuenya cuma ada 6 potong, tapi yang harus dibagi 7. Nah, ini namanya masalah aul, nanti ada masalahnya. Jadi tinggal gimana caranya? Tinggal diubah atasnya jadi 7. Jadi nanti suami dapat 3/7, gitu caranya. 3/7, saudara perempuan kandung, ini dapat 1/7. Saudara perempuan seayah. Kalau nggak ada saudara laki-lakinya. Gara-gara ada saudara laki-lakinya, nggak dapat tadi, gitu ceritanya. Namanya akhmashum, jelas gak ini? Oke, ini kalau nggak ada. Caranya gini aja ya, tinggal dirubah, digedein aja penyebutnya dari 6 menjadi 7. Oke. Udahan. Saya sudah melihat kebosanan di mata-mata. Luar biasa ini. Ya namanya juga ini belajar ya. Nomor 4, aul. Nah, ini masalah aul ini sebenarnya. Intinya begini aul itu. Tinggal digedein aja aslul masalahnya. Ketika bahagiannya lebih besar daripada aslul masalah. Ini lebih besar, bahagian ini, furud namanya. Udah lebih besar daripada aslul masalah. Tinggal digedein. Itu caranya. Jadi yang dibagi lebih banyak, tapi potongannya sedikit. Tinggal tambahin potongannya. Gitu. Paham ya? Tadinya 6 potong kue, tapi yang dibagi harus 7. Ya tinggal potong ke 7. Itu caranya. Tinggal potong 7 aja kuenya, jangan dipotong 6 biar bisa dibagi semua. Ini namanya aul. Itu intinya. Contohnya suami, ibu, 1 saudara perempuan kandung, 1 saudara perempuan seayah, 1 saudara, itu hitung sendiri silakan. Bisa ini, pasti bisa aul. Yang terakhir Ana serahkan kepada audiens. Ini masih mau dilanjut atau enggak? Masalah rod ini kebalikan dari aul. Kalau masalah rod gini, ahli warisnya udah habis, tapi tapi hartanya masih ada. Dibagi semua sesuai hitungan, tapi hartanya masih ada. Ini pernah ditanyain Bang ya?
Misalnya anak perempuan doang, 2 orang. Nggak ada lagi ahli waris yang lain, anak perempuan doang. Berapa dapatnya? 2/3. Nah itu aja mudahnya. 2/3. Berarti sisa sepertiganya kasih siapa? Kayak gitu. Ya, ini masalah rod namanya. Masalah rod itu intinya adalah kasih kepada bahagian ahli waris selain suami dan istri. Nah sekarang anak perempuan bukan suami bukan istri. Berarti sepertiganya kasih lagi ke 2 anak perempuan ini. Alias 2 anak perempuan ini dapat semua harta. Namanya rod. Intinya yang nggak dapat sisa warisan itu hanya suami atau istri. Selebihnya dapat tambahan warisan. Nah itu dia. Terakhir mungkin ini ya. Terakhir ya, Anda jelaskan rod ini. Yang berikutnya itu antum nanti botak nanti takutnya. Karena masalahnya lebih rumit dikit. Ini aja udah setengah-setengah ini kan. Wali, calon-calon wali. Oke, ini terakhir ini, masalah rod. Kalau masalah aul tadi kayak gini udah Anda jelasin, sama aja. Gampang kalau masalah aul, tinggal asul masalahnya digedein. Cuma kalau masalah rod, di sini, kalau tadi dulu ya, 2 anak perempuan. Dapatlah dia 2/3, gini, nanti begini. Udah nggak ada ahli waris lain-lain, nggak ada, udah ini doang. 2/3. Asul masalahnya apa? 3. Asul masalahnya 2. Sisanya kemana? Sisanya tambahin plus 1 gitu aja. Jadi rod itu artinya harta yang lebih yang mau dikembaliin kepada ahli waris lagi. Ini kalau nggak ada suami dan istri. Kalau ada suami istri silakan. 1 ada istri, nenek sama 2 orang saudara seibu. Syarat masalah rod ini syaratnya adalah tidak ada asobah. Kalau ada asobah, nggak mungkin lebih, karena dia ngambil sisa. Jelas ya? Syaratnya nggak boleh ada asobah, nggak boleh ada ahli waris laki-laki yang dapat asobah. Nggak ada anak laki-laki, nggak ada ayah, nggak ada kakek, nggak ada saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki kandung, nggak ada paman, nggak ada anaknya paman, nggak ada cucu laki-laki, nggak ada semua. Hanya ada ahli waris yang dapatnya furud, nggak dapat asobah. Asobah itu sisa. Nah sekarang di sini ada istri, nenek, sama 2 saudara itu laki-laki ya, saudara seibu. Silahkan dilihat atau dicari dulu bahagiannya. Istri nggak punya anak, berarti 1/4. Kalau setengah itu suami, ya. Nenek itu biar dari ibu dari bapak, yang penting nenek lah. Dari bapaknya mayit atau ibunya mayit. Berapa? Coba lihat lagi. Pertama dia nenek itu majubah ketika ada ibu, ada nenek yang lebih dekat, ada dah. Terus setelah majubah apa? 1/6 ketika ada? Enggak, udah itu aja. Selain itu, ketika enggak terhalang 1/6. Oke. Saudara seibu nomor 16 ya. 15. Sama dengan saudara dengan saudari sama. Nomor 15. Pertama mahjub. Ada yang memahjubkan nggak? Ada yang menghalang nggak di situ? Nggak ada semuanya. Berarti 1/3 ketika lebih dari 1. Ini ada berapa? Ada 2. 1/3. Sampai sini udah? Oke. Tentukan aslul masalahnya. 4, 6, 3. 12. Oke. 12 bagi 4 kali 1. 3. 12 bagi 6 kali 1. 2. 12 bagi 3 kali 1. 12 kurang 3.
9 kurang 2, 7 kurang 4. Masih bisa lebih. Masih ada 3/12 yang belum kebagi. Gede tuh, 3/12/4. Paham nggak ini dah? Sampai sini udah jelas? Paham? Nah, caranya gimana? Qaidahnya, istri sama suami nggak dapat sisanya. Sisanya tadi tuh yang 3/12 nggak boleh dikasih istri atau suami. Jadi istri sama suami dibagi aja, udah segini udah 3/12 udah, sono. Pergi, udah, selesai. Tinggal sisa buat nenek yang 3/12 itu, yang sisa 3 nih, intinya sisanya 3. Rotnya itu artinya sisa. Rot itu artinya lebih, kelebihan. Rotnya itu 3. Buat mereka berdua. Cuma bukan dibagi rata. Gitu ya, ingat ini ya. Bukan dibagi rata. Jadi tadi ada 2/12, ini 4/12. Harus mengikut bahagian masing-masing. Gimana bahagiannya? 2 sama 4. Ini bagian mereka. Caranya begitu ya. 2 sama 4. Jadi yang diperebutkan tadi berapa? Ini. Sisa. 3. 3 berapa? 3/12. Tulis. 3/12. 3/12. Dikali ini saham, ini bahagian mereka ini 2 tambah 4 berapa? 6. 2/6. Ini 4/6. Gitu caranya. Ya. Kemudian ini buat ngitung tambahan sisanya ini tadi, ini tambahannya. Jadi mereka udah dapat 2/12, terus sisa 3/12-nya mau ditambahin lagi ke mereka gitu loh. Ini kemudian ini bisa diperkecil. 2 sama 6. 2 bagi 2, 1/3. Ya. Ini 2/3. Jelas ya? 3 kali 1, 3. 12 kali 3, 36. 3 kali 2, 6. 12 kali 3, 36. Perkecil lagi. 1/12. Ya. Benar nggak ini? Atas bagi 3, bawah bagi 3. Ini cara memperkecil. 3 bagi 3, 1. 36 bagi 3, 12. Kemudian 6/36. Dibagi 3 juga. Dibagi 3. Biar sama penyebutnya nih. 12-nya. 6 bagi 3, 2/12. Jadi yang tadi 3/12 nih, sudah terbagi. Tapi terbaginya nenek tambahannya 1/12, sisa 2/12. 2/12-nya buat saudara seibu. Terus dia dapatnya 2/12 doang? Enggak. Ini hanya ngitung rotnya. Dapatnya ini 2. Jadi totalnya nantinya tambah ini 2/12. Kemudian ini 4/12 tambah 4/12. Ini bahagian aslinya ini. Ini bagian rotnya. Yang ini sisa, yang ini asli. Tambahin. Jadi berapa? 1 tambah 2. 3/12. Buat si nenek. Kemudian 2 tambah 4. 6/12. Buat si saudara seibu. Hasil akhirnya begini. Ini namanya rot. Jadi sisanya tinggal ngitung sisanya doang ini ya. Ini gini. Nah, ini. Jadi dia sudah dapat asli, ini sudah dapat, ini tinggal ngitung rotnya, namanya rot. Sisanya. Sudah? Dah, semoga sudah. Yang lainnya ini tingkatan lebih tinggi. Kita aja. Antum bisa nguasain sampai sini udah alhamdulillah dah antum. Kalau bisa ngitung. Tinggal dipahami daftar ahli warisnya itu. Cara ngebacanya gimana, kemudian cara menempatnya gimana. Ngitungnya insya Allah bisa. Ada pertanyaan apa enggak sampai sini? Alhamdulillah. 11.47. Ada pertanyaan? Ya. Tetap harus masing-masing ahli waris mengetahui dulu bagian mereka. Kalau udah tahu, oh saya bakal dapat 3 juta nih, udah saya kasih, itu jelas gitu kan. Tapi kalau belum tahu, udah ikhlasin, ya gaya-gaya ikhlasin, tentunya 50 juta kan nggak ikhlas.
Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Apa tuh? Oh ya, usul. Buku ini udah paling gampang juga, paling mudah kita ini. Tapi cuma ada yang satu yang lewat ya, satu nomor. Satu nomor. Apa tuh? Yang mana tuh? Cucu laki-laki ya? Ah iya, betul. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Benar. Itu belum ada. Padahal dia sama kayak anak laki-laki kandung, cuman ada mahjubnya. Oke, insyaallah. Jazakumullah. Kita kalau bisa kita diprintkan lagi yang begini. Ini bukan terus kita tahu. Iya. Jadi yang setelah komplit yang ada yang nomor 5 itu, amplop bukunya dibikin kayak buku biasa. Jadi kita bawa nggak keriting. Oh, nggak keriting. Maksudnya jadi kalau kecil jadi gitu, kecil ya? Ada yang di bawah buku dari agen. Buku biasa aja. Oh, buku biasa aja ya. Nah, minta Andre, so. Iya. Kalau ini kan Penulis. Masalahnya kemarin itu anak mau begini nih, yang ininya nih sebenarnya, karena memang lebih resep ini sih sebenarnya diagram gitu, lebih senang diagram, jadinya akhirnya jadi bukunya kayak buku gambar semua begini bukunya. Iya, materi presentasi. Ya jazakumullah ala kulli hal, insyaallah semoga niatnya ini faraid adalah seri buku fikih anak yang keempat. Jadi yang pertama buku ibadah udah, muamalah juga anak udah ada, nikah juga ada, tinggal yang buat orang awam itu faraid, pakaian dan makanan. Fikih pakaian dan fikih makanan itu pelengkap dari faraid ini. Jadi ada 4 jilid itu yang nantinya mau didaurahkan gitu. Pak Mikado. Ya. Cukup, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.